Nah, udah dibantu sama tim Kejar Mimpi ya. Oke. Halo Mas Safal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, Sore. Ya, sore. Gimana nih? Kabarnya gimana nih? Dan kesibukannya Eh, apa sih? Safal boleh kenalan terlebih dahulu nggak ke Grimor Years yang lagi nonton di sore hari ini? ya, jadi selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Noval Aziz, biasa dipanggil Noval. Saya saat ini statusnya sebagai mahasiswa S1 semester 6 sekarang ya, semester 6 di Carnegie Mellon University, Qatar. Eh, Kebetulan saya ini juga sekarang juga sebagai ketua presiden atau ketua dari PPI Qatar untuk periode 2020-2021 gitu. Oke. Sip. Oke, terima kasih, Val. Oke, ya sebelum lebih lanjut lagi nih ke sesi Kejar Mimpi Talks di sore hari ini, saya ingin meng-highlight terlebih dahulu mengenai tema yang diangkat itu adalah why you have to study abroad gitu. Jadi Ya, teman-teman betul. bahwa untuk bisa sekolah ke luar negeri ini merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan lah oleh khususnya oleh pemuda-pemudi Indonesia gitu. Tapi kenapa sih Ya, harus ke luar negeri gitu? Pertama karena akan banyak opportunity yang bisa kalian dapatkan, baik itu exposure untuk kalian sendiri yang bisa membuat kalian iya, bisa jauh lebih diri gitu. Terus kalian juga bisa mendapatkan banyak networking karena nggak hanya mahasiswa tertentu saja, karena biasanya mahasiswa internasional biasanya kalau misalkan kalian udah keluar negeri gitu. Jadi ya, banyak benar banget. sekali. Nah, saya Ya, penasaran nih sama Noval nih, Val. Berbicara mengenai kan sekarang udah 2 tahun ya di Qatar gitu, ya. menempuh pendidikan sarjana gitu. Kenapa Hmm. sih memutuskan untuk melanjutkan S1 ke Qatar dan kenapa sih harus ke luar negeri sih, Val? Boleh cerita dulu mungkin awal asalnya dari mana SMA-nya? Ya, jadi saya berasal dari SMA namanya SMA Kesatuan Bangsa. Itu Oke, sebuah SMA swasta yang kebetulan juga boarding school di Jogja sini. Saya aslinya orang Jogja. Eh, untuk background aja cerita sedikit ya. Saya tuh dulu waktu dari kecil saya lahir di Jogja, SD di Jogja, SMP, SMA juga di Jogja gitu. Jadi eh basically aku udah menghabiskan 18 tahun lah hidupku di Jogja gitu, nggak kemana-mana gitu. oke. Mungkin kalau untuk orang yang apa ya senang apa, Jogja ini kan kota pelajar ya. Salah satu universitas terbaik di Indonesia kan juga ada di Jogja tuh, Gajah Mada. Sebenarnya enak apa, mungkin kalau maunya berada di zona nyaman terus sih di Jogja aja sampai besar nanti juga. It's not something impossible, dan kualitas pendidikannya juga nggak jelek juga gitu kan. Tapi I wanted to try something different. I want to get out of my comfort zone gitu. So kalau kayak salah satu lagu indie yang mungkin kalian baik sering dengerin gitu kan ya. Suruh Ya, keluar dari zona nyaman gitu. Ya, jadi itu sih yang pertama. Yang pertama emang ada motivasi gitu untuk try something else gitu. Hidup di sebuah negara yang beda dengan culture yang berbeda, dan mungkin mendapatkan pengalaman yang berbeda gitu. oke. Dan sebenarnya eh emang emang bukan hal yang nggak mudah, bukan hal yang mudah sih ya. Itu tapi apa ya, itu sebuah tantangan yang menurutku rewardnya tuh bakal bakal worth it banget gitu. Nggak cuma dari pengalaman pendidikan, tapi juga apa, exposure kamu terhadap kultur di negara tersebut, memiliki teman dari negara-negara lain gitu. Itu sih. Oke. Nah, terus gimana sih proses ceritanya tuh dari awal nih, mulai misalkan mempersiapkan aplikasinya, apakah daftar Hmm. ke kampusnya terlebih dahulu atau Novel juga kan dapat scholarship-nya juga kan? Ya, ya, Nah, alhamdulillah ada di itu Qatar Foundation. itu sesuatu hal yang beda kah prosesnya atau itu menjadi satu kesatuan? Boleh cerita nggak sampai dengan tahap persiapannya, kemudian proses interviewnya, mungkin sampai dengan akhirnya kemudian diterima di Qatar. Hmm. Jadi kebetulan waktu SMA itu saya sempat, alhamdulillah saya sempat berkesempatan ikut sebuah lomba di Amerika waktu itu. Oke. Jadi di situ waktu itu di New York kan, lomba di New York, dan mumpung nih di Amerika waktu itu saya mikir saya bisa dari rombongan, saya bisa dari teman-teman, dan saya sempat berkelana gitu, terpisah dari rombongan berkelana di Amerika ke universitas-universitas seperti Harvard, MIT, dan Stanford waktu itu tahun 2017. Nah, di sana saya ngikut
kan itu waktu summer ya, jadi universitas-universitas sana tuh mengadakan mereka mengadakan seperti sebuah information session information sessions gitu loh, seperti open house gitu. Mereka banyak teman-teman seumuran saya datang gitu, ngundang, dan mereka bicara, mereka walk you through proses pendaftaran di sana gitu. Dan akhirnya pulang dari Amerika, oh asik juga nih kalau aku bisa kuliah di Amerika. Waktu itu mikirnya masih di Amerika ya. Saya belum tahu kalau ternyata ada universitas-universitas di Qatar yang merupakan cabang dari universitas-universitas yang di Amerika, dan universitas yang ada di Qatar ini universitas-universitas yang dianggap top di Amerika. Oke. Nah, jadi saya dapat informasi dari situ waktu itu. Mungkin kalau dari kalian, ya beruntunglah kalian bisa menemukan seminar-seminar seperti ini, jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika gitu ya. Jadi dan waktu itu yang paling penting sih persiapan bahasa Inggris ya, persiapan bahasa Inggris. Jadi sewaktu itu ada salah satu tes namanya tes SAT, itu yang mungkin jarang banyak orang ngambil di sini karena itu merupakan tes yang biasanya diambil kalau kalian ingin masuk universitas yang basisnya di Amerika gitu. Oke. Jadi SAT ini merupakan tes bahasa Inggris dan bahasa Inggris dan juga matematika. Kalau untuk level matematikanya di tes SAT ini, mungkin menurut saya untuk rata-rata orang Indonesia itu sudah cukup gitu loh. Jadi persiapan saya waktu itu fokusnya di bahasa Inggrisnya, dan itu bahasa Inggrisnya yang kalau katanya guru tutor saya waktu itu bilang, orang Inggris aja masih kesusahan untuk mengerjakan soal bahasa Inggrisnya. Orang native speaker aja masih kesusahan untuk mengerjakan soal tes bahasa Inggrisnya nih, belum tentu bisa mereka gitu. Karena memang tipe bahasa Inggris yang yang jadi bahan tes untuk SAT itu berbeda dengan bahasa Inggris yang biasa kita pelajari di sekolah sehari-hari. Jadi itu sih waktu itu saya belajar lewat internet, dan karena sekolah saya itu kan waktu itu masih dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi dari ini ya. Jadi sekolah saya waktu itu SMA, walaupun bisa dibilang sekolah internasional, tapi masih baru berdiri gitu. Jadi akreditasi mereka belum belum ada guru yang istilahnya bisa membantu saya. Jadi hanya membimbing gitu. Saya kebanyakan ya mencari informasi sendiri, belajar sendiri, dan banyak dari internet dan dari buku, dari HP, dari banyak itu, dari video-video di YouTube gitu. Jadi I think itu menandakan bahwa semua orang bisa gitu loh. Semua orang bisa belajar asal ada kemauannya gitu. Resource-nya sudah banyak di internet, kalian bisa tinggal temukan, dan itu dengan kemauan kalian aja sih. Kemauan kalian untuk belajar, untuk mempersiapkan kalian untuk tes-tes yang akan dihadapi untuk kalian persiapan ke luar negeri begitu. Oke. Nah, terus tadi untuk yang maksudnya yang berarti itu satu kesatuan ya antara beasiswa dengan universitas prosesnya. Jadi kalau untuk beasiswa itu sedikit ini sih, ceritanya sedikit lucu. Jadi saya setelah ngambil tes itu, saya waktu itu sempat apply ke beberapa kampus di Amerika Serikat. Dan setelah itu baru saya di email langsung itu dari pihak kampus saya yang sekarang, Carnegie Mellon University di Qatar. Itu di email secara langsung, dan mereka di email tuh menyatakan bahwa mereka memiliki partnership dengan Qatar Foundation yang merupakan lembaga edukasi di Qatar gitu ya. Dari Qatar Foundation itu mereka memang mengundang kampus-kampus terkenal di Amerika untuk buka cabang di Qatar. Dan mereka juga menawarkan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin bersekolah di situ. Mereka menawarkan kesempatan beasiswa. Itu bisa berdasarkan need-based scholarship, yang berarti berdasarkan kebutuhan. Jadi di mana kita bisa mensubmit data-data finansial kita kepada pengurusnya sana, atau berdasarkan prestasi atau merit-based scholarship. Itu memang jauh lebih kompetitif, tapi beasiswa yang ditawarkan juga lebih besar gitu. Oke.
Nah, berarti tadi ada banyak ya universitas di Amerika yang punya cabang di Qatar. Ada berapa banyak sih Ya, yang bisa di-share ke kita, Val? jadi mungkin kalau untuk rinciannya mungkin kalian bisa search di Google ya, Qatar Foundation Universities atau American Universities in Qatar gitu. Hmm? Jadi ada kurang lebih ada berapa ya? Ada 8 kalau nggak salah. Wah, Dan banyak tiap ini. ya, Oh, ya. iya, iya, dan kebanyakan memang fokusnya di undergraduate dan mereka ini memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Jadi yang pertama ada namanya Northwestern University. Mereka Hmm? lebih ke media jurnalistik begitu. Northwestern University di Amerika itu kampus utamanya di Chicago di negara bagian Illinois. Ah, Setelah itu ada Georgetown University, eh, oke. sangat terkenal, sangat well renowned di Amerika. Hmm? Nah, kampusnya mereka yang di Qatar ini berfokus pada eh, political studies dan international relations. Oke. Setelah itu ada juga HEC Paris, tapi itu untuk graduate school. Jadi ada Hmm? juga, tapi itu dari Prancis. Ada juga Weill Cornell Medical University. Dari namanya Oke. udah ketahuan ya kalau ini university medical school yang ada di Qatar gitu. Cornell di Amerika buka cabang medical school di Qatar gitu. Eh, Oke. dan juga ada lagi kampus saya Carnegie Mellon University Hmm? itu eh, pusatnya di Amerika ada di Pittsburgh, Pennsylvania. Oke. Dan di Qatar ini kampusnya spesialisasinya di teknologi IT, computer science dan business dan juga ada biological science. Eh Sekedar ini aja ya. Kalau menurut data dari QS World Ranking, kampus Carnegie Mellon University ini termasuk top 3 universities untuk computer science and information systems. Jadi Oke. memang kampus-kampus yang dibuka, kampus-kampus eh, yang kampus-kampus Amerika yang memiliki cabang di Qatar memang kampus-kampus yang sudah dianggap prestisius di Amerika gitu. Oke. Jadi setelah itu ada Texas A&M University, merupakan kampus engineering. Kalau yang di Qatar itu merupakan kampus engineering gitu, mechanical engineering, petro engineering itu ada juga di Texas A&M University dan Virginia Commonwealth University yang merupakan art school di Amerika, art school dari Amerika, basisnya di Richmond, Virginia. Dia Hmm? buka cabang juga di Qatar gitu. Di gitu. Itu yang Oke. kampus-kampus Amerika yang menawarkan program undergraduate atau S1 yang juga bekerja sama dengan Qatar Foundation gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya coba summary nih, 3 more years, jadi di Qatar sendiri itu selain kampus-kampus yang memang universitas asli dari Qatar itu sendiri, Iya, itu banyak kampus-kampus dari luar negeri juga yang punya cabang di sana. Salah satunya tuh yang dari Amerika gitu. Tadi iya, disebutkan bahwa benar sekali. ada 8 kampus di sana gitu. Jadi kalian keren tuh, maksudnya meskipun kuliahnya di Qatar, tapi nanti bisa memilih Tapi kampus itu iya, sama iya. Amerika, Itu gitu. dan juga itu sebuah pengalaman yang unik sih. Maksudnya salah satu ini kan saya waktu itu sempat berkesempatan ke Amerika ya. Jadi Ya, sempat tuh ngerasain walaupun nggak begitu lama, belum belum sebulan aja untuk komunikasi dengan Indonesia yang bedanya bisa sampai 12 jam itu kan oh, ini banget ya, oke. 12 jam ya bedanya. Di sana malam, di sini siang, di sini malam, di sana siang gitu kan. Jadi Ya, komunikasi bisa sedikit lebih lebih susah gitu kalau kalau di Amerika waktu itu kondisi umurnya gitu. Jadi begitu tahu ada kita bisa sejauh Qatar tapi dapat pendidikan yang seberkualitas Amerika, dah gitu ada kesempatan scholarship yang lebih tinggi ditawarkan oleh Qatar Foundation. Jadi itu waktu itu jadi pilihan yang sangat opsi yang sangat menarik bagi saya gitu yang akhirnya saya ambil dan akhirnya alhamdulillah sudah ini ya sudah masuki tahun ketiga saya jadi ya tahun kedua 2 tahun lebih jadi mahasiswa di Qatar gitu. oke, sip. Val nih kan kalau di saya sih kelihatannya udah banyak yang bertanya nih, Iya. pengen saya coba pilihkan. Jadi teman-teman yang mau nanya nanti kan jangan di komen ya biar nggak numpuk, tapi di bawah ini di bawah sebelah sini itu ada
fitur tanda tanya gitu biar terorganisir. Jadi pertanyaan kalian tulisnya di situ ya. Dan ini nanti saya akan pilihkan di situ. Saya akan pilihkan terlebih dahulu eh nih. Oke. Nah, udah ditampilkan di layar nih Val nih. Apakah susah menyesuaikan culture di sana? Nah, belajar pasti sana atau riset ke orang lain? Gimana tuh? Culture di sana gini ya, apa kalau kita bicara tentang kuliah ke luar negeri, memang hampir 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 pasti selalu ada yang namanya culture shock gitu ya. Pasti sih. Ya se-prepared apapun kita itu mungkin ada satu dua hal yang like yang kita nggak expect gitu ya. Contohnya kalau kita ngomongin ke Qatar kan, Qatar bukanlah sebuah negara yang sering dapat exposure gitu, tapi emang dia diam-diam sangat sangat apa ya, perkembangannya sekarang sedang sangat pesat gitu. Nah, karena Qatar ini sedang memiliki proyek perkembangan yang sangat pesat, mereka akhirnya mendatangkan banyak ekspatriat dari negara-negara lain. Jadi fun fact aja nih, sekitar lebih dari 70% penduduk Qatar itu merupakan merupakan ekspatriat atau pekerja yang berasal dari warga negara lain. Oh, berarti cuma 30% pun berarti warga Qatarnya itu Sekitar sendiri. 30%, iya. Jadi Gila. jadi ada lebih banyak warga negara India yang tinggal di Qatar daripada warga negara Qatar. Wow. Itu untuk fun fact aja sih itu. Di Iya. sana orang Indonesia sendiri banyak. Apa? Orang Kalau orang Indonesia Indonesia Orang Indonesia ya lumayan, alhamdulillah, populasinya katanya semakin hari semakin ini sih ya, tapi katanya pandemi ini ada yang sedikit aja yang akhirnya harus kembali ke Indonesia gitu, tapi alhamdulillah populasi lumayan Indonesia cukup ramai lah di sana. Jadi jadi culture yang kita temukan itu kadang mungkin culture di Qatar tuh sedikit lebih internasional gitu dibanding negara-negara lain gitu. Jadi dan di kampus sendiri itu juga merefleksikan itu gitu. Jadi sekitar 30% warga negara Qatar dan sisanya ada warga negara Amerika, warga negara Eropa, dan mereka bahkan memiliki background yang macam-macam gitu kan. Jadi perkumpulan internasional itu culture di sana itu ya bisa dibilang seperti it's melting pot gitu loh. Jadi sebuah kultur nasional yang dari berbagai macam background, berbagai macam suku, ras, agama, dan jadi satu gitu. Itu pengalaman yang istilahnya mau dipersiapkan seperti apapun itu bakal tetap jadi apa ya, awalnya mungkin bakal shock gitu, oh ternyata orang dari sini kayak gini, orang dari sini kayak gini, tapi nanti lama-lama itu jadi sesuatu yang kalian embrace gitu loh. Diversity itu jadi sesuatu yang kalian sangat hargai, dan mungkin satu kenangan yang bakal kalian bawa sampai nanti kalian pulang ke Indonesia atau melanjutkan perjalanan hidup kalian ke tempat berikutnya gitu. Oke, siap. Saya pilihkan pertanyaan yang lainnya ya. Oke, ini dari Velda Akram nih. Yeah. Universitas di Qatar pendaftarannya dibuka kapan katanya? Buat yang S1. Untuk S1 biasanya kalau normalnya sekarang ini sudah bisa mendaftar. Dan penutupannya biasanya sekitar awal bulan Februari, biasanya 1 Februari. Itu kalau dalam situasi normal biasanya, tapi terakhir kita cek sih itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi saya waktu itu mendaftar waktu saya masih berada di kelas 12, jadi saya belum dapat ijazah, dan itu bisa sekali dilakukan bagi kalian yang ingin mendaftar. Ya, mungkin persiapan itu tadi, tes tadi itu yang mungkin butuh lebih banyak persiapan ya. Selain itu kan juga butuh nulis personal essay. Dan juga mungkin bicara ke guru-guru kalian, nanti kita perlu recommendation letter dari guru gitu, sebuah statement yang saya guru, jadi mungkin kelas 12 kan ya udah mulai persiapan kuliah gitu, jadi
kalau bisa baik-baiklah sama guru gitu, biar juga apa refleksi guru terhadap kita tuh ntar baik gitu di ininya. Dan juga ya mungkin kumpulin apa harusnya experience apa yang selama ini kalian dapat waktu SMA itu eh, tips aja sih, jadi untuk preparation kalian untuk namanya mendaftar ke sebuah universitas luar negeri. Kadang mereka value your experience, tidak harus tentang istilahnya, tidak harus tentang apa, tidak cuma sekedar prestasi, tapi experience kalian, how you grow as a human dari selama kalian berada di SMA, itu something yang sangat mereka hargai sekali gitu. Oke. Berarti menarik sih. Jadi teman-teman nih, terutama yang masih duduk di bangku sekolah nih, khususnya di kelas 12, jadi bisa langsung daftar aja ke universitas, karena tadi Noval juga masih, pada saat daftar tuh masih di kelas 12 SMA gitu. Jadi Iya, meskipun betul. belum ada status lulus, tapi mungkin nanti ada surat bahwa memang akan lulus gitu ya, Val ya? Iya, iya. Jadi jangan khawatir, yang teman-teman ini khususnya yang di kelas 12 SMA yang masih berstatus anak sekolah, udah mulai bisa daftar. Kalau teman-teman yang lagi ngambil gap year atau sedang S1 pengen lagi Iya. S1 lagi, misalkan pindah ke Qatar, itu boleh banget tuh, bisa lebih Iya. gampang. Oke, ini saya pilihkan pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini dari Hera Wijaya nih. Kenapa memilih universitas di Qatar, Kak? Katanya pengantar bahasanya Oh Arab. iya. Nah, ya harus tahu bahasa Arab nggak sih, Val? Harus hafal nggak? Iya, iya, ini banyak sekali yang nanya ke saya dan juga ke teman-teman di BPI Qatar tentang ini. Eh, jadi untuk di Qatar sendiri tergantung, karena tadi saya bilang kan universitas saya ini merupakan cabang dari Amerika gitu. Jadi Oke. secara garis besar hampir semua kurikulum, hampir semua pelajaran yang diajarkan di sana itu sama persis dengan apa yang diajarkan di Amerika gitu. Jadi sebenarnya untuk day to day sekalipun, untuk di kampus saya menggunakan full English gitu, karena pengajarnya juga kebanyakan dari apa merupakan lulusan sana yang mereka mungkin belum terbiasa menggunakan bahasa Arab gitu kan ya. Jadi untuk day to day dalam academic setting itu bahasa Inggris saja cukup gitu. Bahkan untuk bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun, misalkan kalian pergi ke supermarket atau misal naik taksi atau apa gitu, tidak mesti kalian harus bisa bahasa Arab. Saya punya teman seorang ekspatriat yang sudah di sana selama 10 tahun dan dia bahkan belum bisa bahasa Arab pun, dan maksudnya itu it's completely fine gitu loh. Itu baik-baik saja gitu. Mungkin karena dia tidak mau belajar bahasanya atau gimana kan ya, tapi bahasa Inggris saja di sana cukup sih. Tapi untuk universitas-universitas yang memiliki pengantar bahasa Arab itu ada sendiri. Mungkin kalian bisa cek Qatar University itu. Nanti teman-teman di PPI Qatar mungkin akan teman-teman di PPI Qatar akan bantu menjawab pertanyaan saya itu, karena banyak juga yang tanya masalah itu universitas jurusan bahasa Arab atau yang berhubungan dengan syariat Islam, itu kan nanti juga require juga ini kalian untuk belajar bahasa Arab gitu. Mungkin nanti di talk minggu depan bersama Mas Fatih Aska ya, itu akan dive deeper tentang universitas-universitas macam ini yang ada di Qatar gitu. Jadi stay tune untuk talk minggu depan juga. Oke. Jadi kalau saya coba summary ini, Dream Warriors jangan khawatir mengenai bahasa Arab gitu kan. Karena kan tadi juga Noval udah bilang juga 70%-nya ini bahkan merupakan ekspatriat. Jadi orang Qatarnya sendiri itu cuma 30%. Jadi yang penting kalian bisa menguasai bahasa Inggris sih gitu. Iya. Selanjutnya nih, sertifikatnya untuk apa, Kak? Katanya. Oke. Jadi sertifikatnya ini teman-teman bisa kalian gunakan nanti, karena kan biasanya kalau misalkan sebagai portofolio kalian sih gitu, untuk kalau misalkan mau daftar kampus atau daftar kerjaan, itu bisa berguna sih. Sertifikat menjadi salah satu penunjang kalian bahwa kalian memang orang yang aktif, misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberikan kata kunci yang kedua. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan Kejar Mimpi Talks hari ini, nanti kita akan mengirimkan link absensi. Jadi di link absensi itu kita akan minta kode kunci untuk mendapatkan e-sertifikat. Akan ada 3. Tadi yang pertama itu kata kuncinya itu #kejarmimpi 7689. #kejarmimpi 7689.
tim kejar mimpi juga akan bantu ngasih tahu di kolom chat. Jadi kalian scroll down aja kodenya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah hashtag kejar mimpi 1243. Saya ulang ya. Kata kunci yang kedua yang ingin mendapatkan sertifikat dari Kejar Mimpi Talk sore hari ini, kata kunci kedua adalah hashtag kejar mimpi 1243. Nah, untuk kata kunci terakhir, nanti akan saya informasikan di akhir acara. Jadi tadi kata kunci pertama itu kejar mimpi 7689. Kata kunci kedua, hashtag kejar mimpi 1243. Nah, sebelum lanjut nih ke pertanyaan, karena banyak banget pertanyaannya, saya akan menginformasikan lagi bahwa tim kejar mimpi akan bagi-bagi boneka Okto buat kalian semua nih. Ada 5 jenis boneka Okto yang akan kita bagi-bagikan. Totalnya sebenarnya kita nyiapinnya ada 15 nih, di Warriors. Tapi kalau misalkan kalian ikutannya banyak nih yang ikut, mungkin saya akan tambahkan lah, gitu. Bisa lebih banyak lagi. Ini jenis-jenisnya itu ada ini, ada pemadam kebakaran, boneka Oktonya. Ini tuh dokter. Oke, ini dokter. Terus Lucu yang itu tuh. yang dokter ya. Nah, terus ini tuh apa tuh chef itu ya, juru masak. Ini ada chef. Yeah. Terus ada pemain baseball, sama terakhir nih ini Pak Polisi ini. Jadi kita akan bagi-bagi banyak. Caranya gimana? Di kolom chat juga nanti akan dibantu oleh tim kejar mimpi. Caranya seperti apa kalau ingin mendapatkan boneka Okto dari CMB Niaga? Jadi kalian screenshot sesi kejar mimpi hari ini, kemudian upload ke Instagram story kalian. Jangan lupa tulis apa pelajaran yang kalian dapatkan selama sesi ini, kemudian mention @kejarmimpi.id, kemudian mention saya sebagai moderator @agiscevi, kemudian mention @ppi Qatar, dan juga mention pembicara kita hari ini ada @faalaziz. Hanya dua yang pertama, @faalaziz. Nanti tim kejar mimpi juga akan bantu di bawah ya, ngasih chatnya gimana caranya untuk dapatkan e-sertifikat dan caranya mendapatkan boneka Okto dari CMB Niaga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan lainnya nih, banyak banget. Oke, bentar. Antusiasmenya keren nih dari para penonton Kejar Mimpi ya. Pastinya di Warriors kita tuh keren-keren. Nah, ini dari Clara Anastasia. Okay. Persiapannya berapa lama katanya buat bisa dapat S1 ke Qatar? Persiapan, waktu itu saya persiapan sekitar, lebih banyak mempersiapkan untuk SAT sih ya. Tadi ada yang tanya juga tentang TOEFL, itu juga dibutuhkan. Ya sebenarnya optional kalau TOEFL, tapi yang paling penting itu SAT dan juga persyaratan kelulusan kalian itu personal essay dan segala macam itu. Jadi mungkin kalau kalian kalau kalian bisa mempersiapkan dari sekarang mungkin 2 bulan bisa banget sih. Kalian, apalagi kalau kalian sudah punya model bahasa Inggris dan matematika yang bagus, itu bisa kalian bisa langsung cari tes SAT terdekat di mana, dan juga bisa langsung mempersiapkan diri kalian untuk tes itu. Tapi namanya persiapan masuk ke universitas itu, salah satu yang saya pelajari itu kalian tidak harus terburu-buru gitu kan. Jadi namanya persiapan kuliah di luar negeri kan salah satu yang paling penting kan bahasa Inggris ya, apalagi ini untuk kuliah di universitas yang berbasis di Amerika itu. Jadi ekspektasi kalian terhadap kemampuan bahasa Inggris, ekspektasi mereka terhadap kemampuan bahasa Inggris kalian itu cukup tinggi gitu, cukup levelnya sedikit jauh lebih tinggi di atas apa yang biasa kita pelajari di sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Dan bahkan nanti di semester 1 kalian bakal diajarin writing lagi. Okay. Itu saya semester 1 juga masih diajarin writing, bagaimana cara writing di sebuah setting profesional, writing untuk setting akademik, bikin research paper segala macam, itu nanti bakal mereka ajarin lagi. Jadi ya persiapannya mungkin lebih ke persiapan diri dan persiapan ini aja ya, persiapan seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak mempersiapkan terlalu banyak untuk research tentang culture di Qatar seperti apa, karena saya alhamdulillah punya beberapa kerabat yang ada di Qatar sebelum saya bertolak ke Qatar, dan mereka bilang pergaulan sini sangat internasional banget gitu. Jadi mungkin kalau kamu sudah punya gambaran tentang bagaimana kultur di Qatar, kultur pergaulan internasional pada umumnya, ya di Qatar tidak jauh-jauh dari itu gitu. Yeah. Mungkin sebagai negara Muslim mungkin itu bakal lebih bedanya pergaulan internasional itu
juga dibarengi dengan apa ya, akomodasi yang lebih baik untuk kita yang beragama Islam gitu kan, supaya makanan di mana-mana halal dan apa, tempat sholat mudah dicari itu kan, itu yang mungkin jarang ditemui di negara-negara barat yang mayoritasnya bukan Muslim. Tapi untuk persiapan secara akademik itu yang, jadi waktu itu alhamdulillah saya bisa fokus saja ke persiapan akademik gitu, persiapan bahasa Inggris, persiapan apa, dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sih. Jadi setelah saya pulang tahun 2017, summer tahun 2017 itu, tahun depannya eh, alhamdulillah saya bisa melengkapi semua berkas sebelum deadline tanggal 1 Februari. Itu sekitar, bisa dibilang sekitar 6 bulan, tapi kebanyakan dari 6 bulan itu untuk melengkapi berkas hanya butuh 1 bulan. 5 bulannya saya habiskan untuk belajar bahasa Inggris waktu itu. Jadi itu cukup panjang ya. Jadi tapi namanya belajar bahasa Inggris like kalian harus you have to learn at your own pace gitu. Kalian harus belajar terhadap memahami kekurangan kalian sendiri, memahami di mana kalian harus improve. Dan jadi mungkin ambil gap year tidak apa-apa. Banyak dari teman-teman saya yang seangkatan yang ambil gap year gitu kan. Jadi it's completely fine. Apalagi di kondisi yang seperti saat ini, kalian bisa gunakan untuk improve bahasa Inggris kalian jikalau kalian ingin berkuliah di luar negeri. Itu salah satu hal yang paling penting sih menurut saya gitu. Oke, sip. Baik, Bu Val. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya nih. Bentar, wah banyak banget. Nah ini nih, dari Octavian, apakah universitas di Qatar menyediakan student exchange katanya selama satu semester untuk mahasiswa internasional? Iya, bisa banget. Terutama kalau kalian kalau di universitas yang berbasis di Amerika tuh bisa banget kalian exchange selama 1 semester di kampus pusatnya atau di kampus-kampus yang bekerja sama dengan kampus kalian gitu. Jadi saya punya teman yang di Virginia Commonwealth University yang merupakan art school. Dia tahun lalu 1 semester itu di Richmond, Virginia, di kampus pusatnya di Art School Virginia, orang Indonesia juga. Dan memang kebanyakan teman-teman saya itu yang tetap sekitar mungkin 50% ya menyempatkan diri untuk ambil satu semester exchange gitu di kampus pusatnya di Amerika. Jadi so it's a pretty common practice. Banyak orang yang melakukan itu. Jadi kalau kamu pengen tetap merasakan bagaimana sih kuliah yang di Amerika, yang bener-bener kuliah di Amerika, yang mungkin terinspirasi dari nonton film-film gitu ya, itu bisa banget dilakukan selama kalian menempuh studi di kampus-kampus S1 yang ada di Qatar yang saya sebutkan tadi itu. Oke, sip. Gitu. Jawab ya Octavian, karena masih banyak nih pertanyaan. Saya pilihkan lagi ini nih. Minimal skor bahasa Inggris nih, TOEFL atau IELTS buat ke Qatar. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering tanyain ya. Jadi saya sempat bertanya gitu kan sama, jadi nilai TOEFL atau IELTS saya waktu itu ya tergolong tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu kan ya. Untuk universitas yang katanya top 3 di bidang computer science and information systems itu kan saya mikir mungkin skornya. Saya waktu itu sempat ragu nih, skor saya nggak bakal sampai, tapi ternyata keterima juga, alhamdulillah kan. Saya sempat tanya sama orang-orang di admission office di kantor penerimaan itu, kalau mereka di sana mereka lihat per individu itu, maksudnya tidak ya skor TOEFL itu cukup penting, tapi mereka tidak mematok passing grade. Kenapa? Karena mereka ingin lihat kalian tuh sejauh mana, nggak cuma dari skor kalian gitu loh, mereka akses individually. Dan kalau mungkin ada faktor lain di luar skor TOEFL yang mereka menganggap di mana kalian bisa pantas untuk diberikan kesempatan di universitas itu bakal mereka pertimbangkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada passing grade, tapi
ya tetap kalau bisa skornya setinggi apa, ya skornya kalian kalau bisa belajar untuk mendapatkan skor yang setinggi mungkin, itu akan it will boost your chance to get accepted. Tapi jangan jangan cuma terpaku sama skor aja gitu. Gitu sih. Oke, sudah terjawab ya. Ya. Saya pilih lagi ini. Ini katanya nih. Dari Rafa. Bismillah Kak, Oh, katanya. Izin bertanya, untuk legalisir dokumen sendiri diwajibkan itu kemana katanya? bertanya untuk legalisir dokumen bisa dilakukan ke notaris. Hmm. Saya waktu itu sama Ini memang mungkin perlu kalau legalisir atau sebenarnya cukup dari sekolah aja sih sebenarnya dokumen-dokumen sekolah? legalisir dokumen, mungkin kalau ada perlu beberapa dokumen pribadi gitu yang mungkin perlu ditranslate atau apa, itu bisa ke notaris. Iya. eh tapi ya mereka cukup ini sih, cukup kooperatif gitu waktu itu. Mungkin ada beberapa dokumen yang kita apa yang kalian eh tapi biasanya di notaris itu sudah bisa untuk tergantung dokumen seperti apa sendiri. Kalau kalau untuk dokumen yang berhubungan sama sekolah, kalau bisa diminta dari sekolah dilegalisir gitu. Mungkin kalau perlu ditranslate, mungkin nanti mungkin minta bantuan notaris gitu ya. Ya, tapi biasanya itu sudah cukup sih, bantuan dari sekolah, dan itu sudah cukup untuk mempersiapkan dokumen-dokumen Kemarin yang diperlukan untuk pendaftaran begitu. masalah sendiri ada berapa banyak sih dokumen yang harus dilegalisir gitu untuk mendaftar ke beasiswa ke Qatar Foundation? Beasiswa Qatar Foundation lumayan lumayan banyak sih. Karena Oke. waktu itu ada beberapa sertifikat juga, sertifikat awards dari lomba-lomba yang saya sempat ikuti selama SMA, dan juga ya obviously dokumen-dokumen imigrasi seperti paspor dan segala macam untuk mereka mengurus visa itu. Jadi tapi dokumen-dokumen seperti itu biasanya kan sudah internationally recognized ya, sudah orang udah tahu kalau ini paspor gitu kan, orang sana udah tahu kalau ini paspor. Mungkin dokumen-dokumen yang berhubungan dengan lomba itu kan, lomba tingkat nasional, gimana caranya mereka tahu kalau ini lomba yang tingkatannya Ya. nasional atau apa gitu di Indonesia gitu. Jadi jika kalau kalian punya berkas-berkas seperti itu, piagam lomba, sertifikat lomba apa, eh, bisa dikirim aja, mungkin sebagai istilahnya eh, part of your CV gitu, untuk kalian tunjukin ke sana kalau kalian tuh memiliki potensi dan prestasi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, teman-teman yang mau tanya jangan di kolom komentar ya, karena ketumpuk. Jadi di bawah sini tuh ada fitur tanda tanya. Nah, pertanyaannya di situ biar terorganisir. Nih, ini kemarin ada proses interviewnya juga nggak, Val? Ada yang ditanyain nih sama Selin. Jadi mungkin dari beberapa kalian yang kayak waktu saya sendiri waktu itu tidak melalui proses interview gitu, alhamdulillah. Mungkin kata saya sempat tanya juga ke admission office, kayak interview itu optional. Kalau mereka sudah menganggap apa aplikasi yang kalian kirimkan waktu itu cukup bagus untuk masuk tanpa interview, mereka tidak bakal perlu interview untuk menerima kalian gitu katanya. Dan Oh itu juga yang kampusnya juga sama yang beasiswanya juga sama ya? Nggak perlu interview? Nggak ada? iya, jadi kalau beasiswa kan merit base ya. Jadi Oh, kalau kalau ya, jadi karena Qatar Foundation itu afiliasinya langsung terhadap kampusnya, jadi mungkin mereka melihat, oh prestasinya udah cukup bagus, langsung dikasih beasiswa aja gitu. Jadi tapi untuk interview sih, saya sempat tanya sama beberapa teman saya yang kebetulan waktu itu di interview sama sama pihak kampus dan juga pihak pemberi beasiswa. Itu ya, mereka mereka just be yourself gitu loh. Dan juga bentuk istilahnya, coba refleksikan diri kalian gitu terhadap apa, bagaimana pengalaman-pengalaman kalian selama tahun-tahun sebelumnya itu memberikan inspirasi bagi kalian gitu, bagi apa visi kalian ke depannya, apa yang ingin kalian capai eh, dari studi kalian di kampus ini. Itu mungkin apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada diri sendiri gitu. Anggaplah kalian menginterview diri sendiri. Kalau aku ditanya
pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kira-kira aku bakal jawab apa gitu. Bagaimana cara di proses itu juga kalian mengconvince diri kalian sendiri bahwa kalian ini bisa gitu. Itu jadi salah satu it's a form of self motivation juga gitu bagi kalian gitu kan. Jadi itu aja sih. Coba lebih pede terhadap diri sendiri. Coba pelajari apa yang sudah Coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah dari pengalaman-pengalaman kalian over the years gitu, dan bagaimana itu membawa kalian ke titik ini, dan kedepannya kalian mau seperti apa gitu. Siap, oke. Tuh, The Warriors, jadi kayak kalian nih yang misalkan, kayak gugup misalkan kalau interview, nah ini beasiswa Qatar nih unik nih, ternyata kan tidak Iya. semuanya interview gitu. Jadi dari dokumen Iya. aja, as long as dokumen kalian udah strong banget gitu, jadi bisa lebih mudah nih. Jadi kayak kalian yang memang nggak suka dengan interviewan nih, beasiswa Qatar ini cocok banget nih gitu. Kampus di Qatar ini Iya. buat kalian opsi kuliah di luar negeri. Jadi selain tadi teman-teman yang belum mengikuti dari awal, jadi selain kuliah di universitas-universitas yang ada di Qatar, juga di Qatar tuh banyak banget cabang-cabang universitas luar negeri yang ada di sana. Gitu. Tadi yang Iya, betul sekali. ada 8 kampus katanya di Qatar. Jadi kalian punya opsi nih untuk bisa kuliah di Qatar. Gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang udah disubmit. Nah, ini mengenai kurikulum katanya. Kurikulum apa yang dipakai oleh rata-rata universitas di Qatar? Kalau yang S1 kurikulum Universitas di Qatar. Tadi kan saya sempat menyinggung bahwa universitas ini merupakan cabang dari Universitas Amerika. Jadi untuk universitas ini mereka menggunakan kurikulum yang sama persis dengan yang mereka ajarkan di Amerika, gitu. Jadi sebenarnya experience-nya hampir kurang lebih sama secara akademis, secara apa gitu. Cuma mungkin berbeda tempat gitu aja. Kalian mendapatkan pendidikan yang sama, yang se-high class yang ada di Amerika gitu. Tapi dengan cuma beda lokasinya jadi Qatar gitu, dengan segala keunikan budaya Qatar sebagai sebuah negara yang sangat diverse gitu kan ya. Tapi untuk ada beberapa universitas lain seperti Qatar University atau Hamad bin Khalifa itu yang mereka merupakan universitas inisiasi Qatar sendiri itu nanti mungkin bisa dibahas di talk setelahnya. Kita ada talk setelah ini kan dari Mas Fatih itu yang mahasiswa Hamad bin Khalifa University. Mereka memiliki kurikulum sendiri sih yang saya juga kurang tahu. Maksudnya saya nggak bisa menjelaskan ke kalian karena itu sudah beda bidang gitu. Tapi untuk universitas-universitas yang berbasis dari Amerika itu mereka semua memiliki kurikulum yang bisa dibilang 11-12 dengan apa yang mereka ajarkan di Amerika. Tidak banyak yang dikurangi. Mungkin malah ada beberapa pelajaran yang unik terhadap kampus Qatar sendiri gitu. Memanfaatkan seberapa diverse-nya culture di Qatar dan segala macam itu. Jadi it's a really good experience. Jadi teman-teman yang kan ada di kolom chat juga ada yang tanya untuk yang S2, S3 gimana gitu. Jadi untuk sesi S2 dan S3 nanti akan ada sesi lebih lanjut The Warriors di Kejar Rumput Talks kedua nanti di tanggal 12 Desember. Jadi kalau untuk yang sekarang ini lebih fokusin ke yang S1-nya terlebih dahulu sama mengenai kesempatan-kesempatan yang ada di Qatar lah buat S1. Jadi jangan kelewatan pokoknya untuk yang sesi kedua minggu depan itu kita akan lebih deepening lagi mengenai opportunity-nya untuk yang S2 sama S3. Oke, saya lanjut menjawab pertanyaan yang udah tersubmit di question. Oke. Ini nih. Mengenai culture lah. Pergaulannya seperti apa sih? Coba. Pergaulan gimana ya? Jadi seperti saya bilang tadi, pergaulan sana itu kan apa ya? Sangat internasional sekali gitu kalian punya teman dari orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika. Jadi yang saya suka di sana itu kan kita biasanya banyak sekali tiap kampus memiliki ada cultural night masing-masing, dan karena orang Qatarnya juga bukan yang mayoritas, itu jadi kita sangat respect terhadap budaya masing-masing gitu dan pemikiran masing-masing gitu. Jadi apa ya? Jadi bahkan terhadap
teman-teman kita yang dari Amerika, bahkan mereka berkuliah dengan teman-teman yang dari negara-negara Arab yang culture-nya itu mungkin sekilas tuh kelihatan beda sekali, itu sangat 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 respectful, sangat open minded. Kita bahkan memiliki memiliki sebuah apa ya, sebuah klub, sebuah perkumpulan itu untuk yang kita tiap tiap hari itu yang bahas bahas topik-topik yang apa ya, mungkin kalau di Indonesia jadi topik-topik yang panas gitu kan ya, apa eh, jadi topik-topik yang sangat sering diperberatkan itu. Tapi kan eh, dengan adanya background, dengan kondisi sana yang masih orang-orangnya berasal dari background yang sangat banyak dan sangat diverse, itu jadi sebenarnya pergaulan yang unik sih. Jadi orang-orang sangat respectful terhadap pemikiran orang lain. eh, dan juga untuk ya untuk kita di pergaulannya itu eh, ya eh, sangat sangat apa ya, bisa bilang berbeda gitu kan. Ya sebelum sebelum itu saya kan 18 tahun di Jogja terus ya, jadi pergaulannya pergaulan Jogja banget gitu kan ya. Ya banget ya. Pergaulan Jogja banget gitu. Kalau kalau di sana ya apa, di sana ya harus lebih menjaga diri, harus lebih apa ya, eh walaupun sediverse apapun di sana kan kalian tetap membawa image kalian sebagai orang Indonesia gitu loh. Nah, itu dan salah satu yang saya suka kan itu karena pergaulan itu saya juga bisa mengenalkan budaya Indonesia ke mereka, mereka juga bisa belajar budaya Indonesia dari sana. Saya kadang masak di sana gitu. Baik teman-teman saya yang akhirnya jadi nasi goreng karena saya masakin nasi goreng gitu kan. Baik atau teman saya masakin saya makanan India, makanan Arab, makanan apa Eropa segala macam gitu. Eh, itu apa ya? Itu mungkin pengalaman yang saya tadi bilang, itu pengalaman yang mungkin tidak tidak pasti kalian bisa dapatkan kalau kalian tetap stay di Indonesia gitu. Oke. Val, kita coba nyambung dulu ke KBRI Doha kali ya. Ini kan udah Iya, nunggu. coba. Sekarang kan udah bisa bertiga nih. Kalau live-nya saya coba sambung ya. Kita coba tes. Pak Ali udah aman nggak ya? Nah, sambil nunggu di Warriors, jadi saya mengingatkan kembali kita akan bagi-bagi boneka Okto nih. Ada banyak, ada 5 jenis boneka Okto. Ada yang juru masak, chef nih. Terus ini Pak Dokter, terus ada Pak Polisi, ini kayaknya Pak Polisi lebih, Pak Polisi, terus ada pemadam kebakaran, terus ada ini Pak Polisi, ini pemain baseball. Jadi teman-teman caranya gimana kalau mau dapat merchandise dari boneka Oktonya saya gitu. Oke, lanjut lagi nih Val. Ini udah ada banyak pertanyaan lagi mengenai ini nih dari Isro Bin. Biaya hidup di sana gimana? Oh iya. Biaya hidup ya. Untuk orang Jogja sih mungkin bilangnya mahal, masih lebih mahal ya. Apalagi untuk Jogja yang terkenal murah gitu kan. Tapi untuk biaya hidup masih lumayan manageable gitu ya. Biasanya saya karena biaya hidup tidak tercover dengan beasiswa untuk S1, jadi untuk figur mungkin sekitar 500 real tuh sudah cukup gitu kalau kalian bisa masak. Karena untuk harga harga makanan di sana kalau kalian beli secara langsung itu sedikit sedikit lebih mahal. Jatuhnya bisa lebih mahal dibanding kalau kalian bisa masak gitu ya. Itu juga akhirnya kenapa akhirnya saya di luar negeri skill masak saya jadi lumayan meningkat secara signifikan. Dan juga Johan ini kita ada Johan Metro itu alat transportasi yang baru. Jadi dulu untuk saya tahun pertama tahun kedua tuh untuk transportasi masih kemana-mana pakai Uber. Sekarang sudah ada Metro yang lebih cepat, lebih murah, dan bisa kemana-mana. Itu biayanya 2 real atau 1 real itu kan 1 real itu kan 1 kata real itu kan 4.000 ya, 4.000 rupiah kira-kira. Jadi 8.000 kalian udah bisa kemana-mana, bahkan dari bandara sampai ke tengah kota itu cuma butuh 8.000 rupiah gitu pulang pergi. Itu jadi untuk biaya hidup di Qatar ya itu tadi sekitar 500 real atau 2 juta rupiah itu mungkin sudah cukup untuk kalian hidup sebulan gitu. Udah pretty manageable, udah sangat manageable gitu.
Tapi itu figur untuk saya pribadi cukup segitu sih. Mungkin tapi nambah hidup kan tergantung kalian masing-masing lah ya. Jadi kalau bisa diirit-irit ya mungkin bisa lebih rendah. Tapi kalau rada boros juga bakal lebih mahal lagi. Jadi ya itu ya tapi itu mungkin rata-rata 500 real untuk saya yang maksudnya nggak sampai irit-irit banget dan nggak boros-boros banget itu menurut saya itu lumayan figur yang sudah lumayan cukup di tengah-tengah untuk bisa hidup dengan layak di Doha. Dari uang beasiswa juga udah lebih dari bisa nabung nggak, Val? Dari uang beasiswa. Dari uang beasiswa yang dapat bisa nabung nggak? Jadi beasiswanya itu mereka langsung ya karena namanya Qatar Foundation itu afiliasi langsung kan jadi mereka uangnya langsung masuk ke kampus gitu. Jadi itu tinggal kita yang jadi kita istilahnya tinggal yang lainnya it's honest gitu loh. Mereka mau bilang udah uang kampus kita yang ngurusin, kalian ya tinggal mikirin hidup di sana gimana kalau transportasi segala macam karena ada asrama yang masih di komplek kampus dan dan semua mahasiswa internasional tinggal di situ. Jadi it's within walking distance. Jadi untuk transportasi setiap hari sih nggak ada kendala ya. Mungkin kalau kalian mau main ke kota itu tadi metro itu dan harganya karena ada metro sekarang jadi sangat affordable gitu, jauh lebih affordable daripada sebelum-sebelumnya gitu. Udah terjawab ya. Ya, jadi tapi nggak mahal banget, masih sangat manageable gitu. Walaupun kalian tidak dapat beasiswa yang per bulannya dapat dana tambahan itu masih bisa di manage, masih sangat mudah sekali di manage. Ya. Ini selanjutnya dari Trisna nih, Val. Apa saja berkas yang dibutuhkan daftar beasiswa Qatar? Untuk berkasnya tadi ya seperti tadi itu raport, surat dari guru, personal letter, kalian suruh bikin essay yang istilahnya kalian refleksi diri sekaligus kalian show your potentials istilahnya advertise yourself to the admission untuk orang-orang yang ada di sana gitu kan, menunjukkan bahwa ini loh diriku dan ini yang potensiku, ini fisiku gitu. Dan juga ya yang teknis-teknis seperti tadi, dokumen-dokumen imigrasi dan segala macam. Mungkin nanti untuk detailnya kita akan ada link bakal saya taruh link di Instagram PPI Qatar. Sama di Telegram juga kali. Di Telegram juga, iya nanti di Telegram. Untuk lebih detailnya, maksudnya lebih rincinya nanti seperti apa mungkin bakal ada di situ. Tapi ya itu tadi. Dan juga sertifikat beasiswa, sertifikat hasil tes ujian kalian itu SAT, TOEFL dan segala macam itu bisa disubmit lewat situ. Sedikit ya nanti secara teknis sedikit bakal rinciannya mungkin jadi lebih banyak tergantung beasiswa yang kalian apply seperti apa. Kalau kalian beasiswa apply-nya yang modelnya need based financial based gitu, nanti bakal ada lagi dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan, tapi itu nanti biasanya bakal sudah dibantu oleh pihak sana gitu. Oke. Begitu. Siap. Sudah terjawab ya. Ini karena waktunya terbatas, jadi tinggal beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab. Kalau untuk yang S2 nanti sesinya minggu depan ya, The Warriors di tanggal 12 ada sesi tersendiri. Oke. Nah ini nih kalau dari Octavian lagi nih, kalau di Universitas di Qatar katanya menyediakan program magang nggak? Iya, ini sebuah ini satu yang menarik sih, maksudnya yang tadi mungkin belum sempat dibahas. Jadi di Qatar nih kita tahu kan Qatar negara yang kecil tapi perkembangannya sekarang ini sangat pesat sekali gitu. Bahkan negara kecil Qatar pun berani untuk mungkin bagi kalian yang senang sepak bola ya kan tahu 2022 Piala Dunia bakal diadakan di Qatar gitu. Wah, jadi keren tuh, bisa sambil nonton. Bisa sambil nonton Piala Dunia nih. Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar di Qatar sekarang mungkin nanti 2022
kita bisa nonton Piala Dunia bareng gitu ya. Ah, Sayangnya kayaknya Indonesia masih sulit nih peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia. iya. Jadi terlepas dari itu tadi, eh, Qatar ini developmentnya sekarang sangat 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 pesat sekali. Bahkan mereka mereka sekarang mereka eh, bikin kota sebuah smart city from scratch dari nol gitu. Jadi mereka sangat butuh banyak sumber daya. Jadi program magang itu di kampus ada yang namanya Career Development Office atau istilahnya apa ya? Istilahnya orang-orang di kampus yang membantu kalian istilahnya mencari opportunity di luar college, di luar kampus gitu. Oke. Dan itu kita hampir tiap minggu ada apa ya, ada talk dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan consulting, perusahaan teknologi. Itu mereka menawarkan, mereka memang mencari rekrutmen apa mahasiswa-mahasiswa prospektif dari kampus kita yang bahkan yang bisa diajak magang atau bahkan langsung langsung ditawari kerja begitu lulus gitu. Jadi program magang eh, dan kampus juga memiliki apa baik Carnegie Mellon sendiri atau Qatar Foundation sendiri atau kampus-kampus lain itu misalnya mereka juga memiliki partner-partner yang partner-partner yang nanti istilahnya sudah ngincer nih kalian untuk setelah kalian di kampus atau setelah kalian keluar kampus nanti kak atau bahkan kalian ingin bikin startup itu biasanya di Qatar ini culture-nya sudah sangat terbangun, network-nya itu sudah sangat, sangat terbangun antara antara kampus, antara Qatar Foundation dan juga antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Qatar gitu. Jadi eh, mungkin secara tidak langsung apa ya? Secara tidak langsung bahasanya eh, yang apa sangat 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 dibantu, sangat sangat didukung oleh networking yang ada di kampus kalian gitu, yang ada di kampus-kampus kampus-kampus yang ada di Qatar ini gitu. Jadi karena koneksi mereka terhadap perusahaan-perusahaan besar ini itu sangat sangat memudahkan bagi kalian jika kalian pengen cari magang gitu selama kalian tinggal di sana, sama kalian kerja di sana, atau bahkan kalau kalian nggak mau kerja di perusahaan luar, kalian di kampus pun tetap bisa kalian bisa di housing gitu, di housing kalian bisa jadi ada kesempatan-kesempatan untuk dalam tanda kutip kerja juga gitu di housing ataupun di kampus dan itu kalian bisa dibayar gitu. Jadi asisten dosen, jadi ikut bantu ngurusin IT di kampus itu ada posisi-posisi itu jika kalian bisa manage waktunya antara belajar dan pekerjaan itu kalian bisa dapat apa istilahnya student job yang ada banyak sekali ada banyak gitu kesempatannya di Qatar baik di housing maupun di kampus dan itu kalian bisa dibayar gitu dan bayarannya Oke. lumayan. Pastilah, karena kan ekspatriat aja kan tadi ada 70% kan. Iya, Makanya mereka iya, mau ke Qatar karena emang iya. pasti melihat nasib yang ditawarkan juga sih gitu pasti. Dan juga enaknya di Qatar itu kalau kalian dapat bayaran itu bayaran kalian tidak dipotong pajak. Oke. Oh gitu. Iya, iya itulah kenapa banyak ekspatriat yang mau kerja di Qatar. Oke. Buat yang Nah, mau tahu aja. hmm, di Moria sebelum menjawab beberapa pertanyaan terakhir nih dari Kejarupi kan kita tahu nih bahwa Noval sendiri kan merupakan ketua Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Qatar nih Val. Ya. Nah PPI Qatar tuh kegiatannya itu seperti apa sih Val? Boleh cerita nggak sih ke kita? Programnya itu seperti apa nih yang sedang Eh dilakukan? kalau Selain di kolaborasi jangan tinggal mimpi ya. di PPI Qatar sendiri kita apa ya karena masih tergolong baru jadi eh eh, sejauh ini kita sering kita aktif mengadakan talk-talk seperti ini. Jadi mungkin nanti kalian bisa follow Instagram BP Qatar aja untuk lihat ke depannya kita ada apa aja gitu, sharing-sharing tentang informasi beasiswa di Qatar eh, untuk kampus S1 dan S2 gitu ya. Karena memang di Qatar ini sebuah negara yang sangat emerging dan Oke. opportunity sangat baik sekali gitu. Tapi untuk selain talk seperti ini kita juga sering kerja sama ada namanya di sini masyarakat Indonesia yang ada di Qatar gitu ya berbagai organisasi milik masyarakat Indonesia yang ada di Qatar itu eh, kita sering diundang ke event sana atau kita juga sering berpartisipasi di cultural night yang ada
yang diadakan oleh kampus-kampus gitu. Itu dan diproyeksikan gitu. Tapi kan karena sekarang lagi pandemi gitu, jadi untuk event-event sendiri yang biasanya dilakukan offline ini kan sedikit berkurang ya, sedikit jarang gitu ya. Jadi memang sekarang kita kegiatan lebih banyak di online, bikin talk-talk seperti ini. Jadi ya pokoknya follow PB Qatar aja, nanti kegiatan-kegiatan kita bakal kita share di situ. Insya Allah kalau tahun depan sudah keadaan sudah membaik dan kita banyak lagi bikin acara-acara yang luring gitu, bakal kita share di situ. Intinya gitu. Oke, ini gue ada pertanyaan sendiri sih, Val. Penasaran. Ya. Kan hari ini kan deket banget dengan Saudi Arabia ya. Iya. Itu bisa sambil umroh gitu, gampang nggak sih? Sekalian umroh Oh. atau sekalian haji misalkan. Iya, jadi apa ya? Jadi mungkin banyak orang Indonesia yang orang di sini yang tidak mengikuti perkembangan politik Timur Tengah. Karena ini jadi Qatar sama Saudi, Qatar ini sedang apa ya? Sedang seperti ada konflik sendiri dengan negara-negara seperti Saudi dan Uni Emirat Arab. Jadi mereka tahun 2017 itu sempat saya waktu itu transit di Qatar, itu mereka ada jadi Saudi itu accuse Qatar apa ya, accuse Qatar adalah pokoknya itu, dan akhirnya Saudi dan Uni Emirat Arab beserta beberapa negara lain itu memblokade Qatar. Oke. Itu jadi, tapi sebelumnya emang saya sempat saya sering diceritain sama masyarakat Indonesia yang udah lama tinggal di sana, mereka dulu sering nyetir dari Qatar untuk umroh di Saudi gitu. Tapi sekarang kondisinya sedang tidak bisa ya. Semoga tahun-tahun kedepannya sih bisa balikan lagi ya, bisa best friendan lagi gitu Qatar sama Saudi gitu. Karena emang climate politiknya di sana sedang bisa dibilang sedikit tidak stabil ya, namanya negara-negara Timur Tengah itu kan apa, banyak dramanya lah. Kalau kalian ngikutin tuh sumpah banyak dramanya. Tapi ya insya Allah ya, harapannya sih harapannya saya sih ya, ini insya Allah sudah mulai rekonsiliasi. Jadi semoga saja ke depan, tahun-tahun kedepannya sudah berkawan lagi negara-negara ini. Jadi bagi kita umat Muslim yang ingin ibadah umroh, apalagi di Qatar yang berbatasan darat secara langsung dengan Saudi, itu kan akan lebih memudahkan ya. Semoga saja mereka bisa berdamai dalam waktu dekat inilah gitu. Amin. Jadi bisa sekalian nanti pada saat Juli misalkan di Qatar bisa sekalian nanti. Dulu soalnya sewaktu berangkat ke Qatar, iya salah satu pertimbangannya itu, wah asik juga nih, terdekat. Ternyata negaranya lagi musuhan nih, lagi kayak tetangga tapi musuhan gitu satu sama lain. Sangat disayangkan, tapi ya kayaknya kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa gitu. Oke. Nah, selain tadi bisa sekalian umroh atau haji gitu, kalian juga kan nanti tahun 2022 kan akan ada Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Bisa jadi dan juga tiap tahun itu ada namanya Piala Dunia antar klub. Dan juga fun fact aja, di komplek kampus saya itu ada salah satu stadion yang bakal dipakai untuk Piala Dunia besok gitu. Jadi kebetulan saya seneng main bola kan ya. Itu jadi fasilitas sepak bola yang ada di sana itu kan ya sedang dipersiapkan untuk Piala Dunia juga gitu. Jadi sangat itu nilai plus tersendiri sih buat saya sih. Oke. Sip. Ini sebelum kita menutup sesi ini, Val, ini ada dari KBRI Doha udah request join lagi. Kita coba sampaikan. Nah, teman-teman, untuk kata kunci yang terakhir adalah #kejarmimpi1324 yang ingin mendapatkan sertifikat ya. Jadi tadi kata kunci pertama itu adalah #kejarmimpi7689. Kata kunci kedua adalah #kejarmimpi1243. Dan kata kunci yang terakhir adalah #kejarmimpi1324. Nanti dari tim Kejar Mimpi akan bantu untuk memberikan kodenya di chat, di kolom chat. Jadi nanti kalian bisa catat di situ ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang ingin mendapatkan sertifikat, kata kunci pertama adalah #kejarmimpi7689.
Kemudian kata kunci kedua, hashtag kejar mimpi 1243. Kata kunci yang ketiga adalah hashtag kejar mimpi 1324. Oke. Nah, ini karena waktunya terbatas nih, Val, paling kita jawab satu pertanyaan lagi. Untuk linknya nanti akan dikirimkan di grup Telegram ya. Jadi teman-teman kan yang udah daftar kemarin itu ada sekitar 250 orang. Jadi kalian cek emailnya, karena kita akan kirimkan nanti di link grup Telegram. Karena nanti akan ada sesi mentoring tersendiri sih buat teman-teman S1, teman-teman yang ingin berkuliah nanti di Qatar untuk S1 dan untuk S1 terlebih dahulu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, saya pilihkan terlebih dahulu karena banyak banget. Ini nih, paling boleh dijelaskan lagi benefitnya nih, Val. Biar lebih detail lagi nih, supaya semakin menarik nih. Jadi untuk scholarship tadi ada dua tipe ya, yang merit based sama yang need based. Yang apa? Merit based ini emang full scholarship. Maksudnya full scholarship ini termasuk biaya pendidikan kalian, biaya pendidikan semua tuh ditanggung oleh Qatar Foundation sebagai penyedia beasiswa gitu ya. Tapi memang merit based scholarship ini merit based scholarship ini lebih kompetitif dibanding yang need based scholarship. Jadi need based scholarship itu ada scholarship lagi untuk untuk yang berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi kalau kalian daftar tapi kalian memberitahu ke pihak sana, kayaknya saya keberatan nih kalau bayar biaya kuliah saya sendiri. Nah, itu bakal dibantu juga sama Qatar Foundation. Oke. Ini mungkin bagi banyak orang ini opsi yang menarik ya, salah satu opsi yang menarik itu need based ini ya, seperti saya bilang tadi, nanti ada dokumen-dokumen finansial yang harus disubmit ke Qatar Foundation gitu. Tapi ini beasiswanya jadi tergantung seberapa kalian sanggup bayarnya berapa, terus Qatar Foundation bakal nambahin gitu istilahnya. Dan modelnya ini loan, tapi loan ini tidak harus dibayar secara tunai. Bisa juga kalian seperti tadi kerja di setelah lulus kerja di salah satu perusahaan yang kerjasama dengan Qatar Foundation atau dengan kampus kalian, itu jadi ada beberapa opsi untuk kalian untuk membayar pinjaman itu. Dan menurut saya opsi itu jauh lebih meringankan, jauh lebih ringan dan jauh lebih mungkin bahasanya lebih syariah mungkin bahasanya ya, lebih syariah dibandingkan kalau dengan sistem yang, karena memang ini sistemnya mirip-mirip dengan yang ada di Amerika, tapi ini mungkin karena di negara Islam seperti Qatar itu mereka sangat memikirkan aspek syariahnya itu. Jadi lebih dimudahkan, tidak ada bunga gitu kan, interest free. Kalau kalian bisa hanya dengan kerja di salah satu perusahaan yang bekerja sama atau membayar secara tahunan dengan prosedur yang bisa dibilang jauh lebih mudah daripada beasiswa jenis yang pada umumnya gitu. Mungkin itu bisa jadi opsi bagi kalian yang yang tertarik. Itu opsi yang menarik juga selain merit based scholarship itu tadi. Tapi kalau mau lihat lebih jauh bisa ke webpage-nya Qatar Foundation, ada Qatar Foundation Scholarship, itu nanti ada di situ, atau juga tanya-tanya kita lewat Instagram pribadi saya atau ke IG-nya PPI Qatar gitu. Oke, sip. Terima kasih, Val. Warriors, jadi sesi hari ini karena waktu kita yang terbatas, untuk beberapa pertanyaan untuk yang kalian yang udah daftar kemarin di Google Form untuk Kejar Mimpi Talks kali ini, kalian boleh cek email kalian karena kita udah mengirimkan link berupa link Telegram, link grupnya, yang nanti kita akan di sana akan melakukan
mentoring juga atau misalkan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu. Nah, untuk teman-teman kan ada yang bertanya juga mengenai opportunity untuk yang S2-nya dan S3-nya seperti apa. Nah, kalau hari ini kan kebetulan kita lebih menguliknya mengenai opportunity untuk S1, untuk S2 dan S3, nanti akan ada sesi tersendiri di tanggal 12. Nanti dengan pembicaranya sendiri ada dari mahasiswa S2-nya yang ada di Hamad University, Hamad bin apa? Fal? Hamad bin Khalifa University. Hamad bin Khalifa University, dan juga nanti ada dosennya juga, dosen yang akan menjadi salah satu keynote speaker di sesi tanggal 12 Desember 2020, berarti minggu depan. Nah, teman-teman yang udah daftar, yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari sesi Kejar Mimpi Talks hari ini, saya ulang kembali ya, nanti juga akan dibantu oleh tim Kejar Mimpi di kolom komentar di bawah. Jadi untuk kode pertama, Kejar Mimpi, hashtag Kejar Mimpi 7689. Kemudian kode yang kedua, hashtag Kejar Mimpi 1243. Dan kata kunci yang terakhir adalah hashtag Kejar Mimpi 1324. Oke, nah sebelum menutup sesi acara nih teman-teman, mengingatkan kembali karena saya nyetok banyak boneka Okto sore hari ini untuk saya bagi-bagikan. Tapi sayangnya kalian nggak bisa milih ya, jadi dipilihnya random aja, mudah-mudahan dapat yang sesuai dengan yang kalian mau. Jadi ada 5 boneka Okto yang akan kita bagi-bagi, enggak 5 sih, ada 5 versi, tapi boneka Oktonya kita akan ngasih 15 sih rencananya, tapi kalau ada banyak yang ikut, kita bisa tambahkan lebih gitu. Ini ada chef dari CMB Niaga, boneka Okto CMB Niaga, jenisnya ada dokter, terus ini ada Pak Polisi, terus ada pemadam kebakaran, sama ini yang terakhir pemain baseball. Jadi kita akan kirimkan langsung ke rumahnya kalian, ke alamatnya kalian, nanti dari tim Kejar Mimpi akan menghubungi teman-teman semua. Nah ini di kolom chat nih udah dibantu sama tim Kejar Mimpi kata kuncinya, jadi teman-teman boleh dicatat terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih Mas Noval atas waktunya hari ini. Thank you banget. Salam buat teman-teman dari Makasih atas responnya teman-teman. Ya, salam juga buat Pak Ali, mungkin terkoneksi, mungkin nextnya kita bisa bisa lebih lancar lagi. Terus nanti jangan kemana-mana teman-teman, pokoknya minggu depan masih ada sesi untuk S2 dan S3. Jadi buat kalian yang memang merencanakan untuk mengambil master dan PhD, stay tune aja di Kejar Mimpi Talk sesi lebih lanjut gitu. Oke. Sebelumnya, ini kalau dari Jakarta sih udah pukul 5:30, oke. Kita tutup rangkaian Kejar Mimpi Talk sore hari ini. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman Dream Warriors yang sudah nonton. Saya Agis Cevi dari tim Kejar Mimpi dan juga ada Noval Aziz dari PP Qatar. Ya, pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.